Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, ya Allah, kehilangan itu berat rasanya. Berat Kalau kita nggak ikhlas, nggak sabar, nggak menerima, nggak ridho, nggak berilmu. Subhanallah, Ya, itu jawaban makanya. buat yang baru bergabung tuh, Ca. Iya, makanya kita harus mencari ilmu di Islam itu indah setiap hari jam 5 subuh Amin nih, ya rabbal sebelum alamin. memulai aktivitas kita. Nah, berbicara tentang kasih sayang yang tadi Ustadz iklanin dulu nih. Iya. Kalau anak muda, itu kan butuh kasih sayang orang tua. Banyak orang tua, afwan, kesibukan cari nafkah, kesibukan ngurusin kerjaan sama temen-temennya dan lain-lain gitu. Akhirnya anak-anak muda ini kehilangan kasih sayang orang tua gitu loh. Iya. Akhirnya psikologinya juga jadi nggak stabil gitu. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak muda? Mungkin dari pandangan orang tua juga bisa gitu. Ketika anak ini merasa kehilangan kasih sayang dari orang tua. Mohon tausiahnya. Dari sisi anak nih. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Muhammad, Selamat Khan, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu ungkapan dari seorang ayah yang menyesal pernah meninggalkan anak-anaknya karena kesibukannya dengan mengatakan bahwasanya quality time itu hanyalah alasan bagi orang tua yang sibuk untuk mengatasnamakan rasa bersalahnya. Subhanallah. Jadi tidak ada istilah quality time itu. Yang penting itu adalah quantity time. Quality time itu hanyalah alasan bagi ayah yang sibuk dan selalu meninggalkan anak-anaknya. Jadi ternyata kita mesti ada every time untuk anak-anak kita. Kapanpun dia butuh. Artinya kapanpun dia butuh kita ada di sana. Cara menghadirkan diri kita adalah dengan cara senantiasa mendoakannya. Bukan berarti kita mesti ada di sampingnya terus, bukan berarti itu. Tapi selalu ada di saat dia butuh, ada doa kita, ada perhatian kita, ada ilmu yang kita salurkan kepadanya. Subhanallah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita sebagai seorang anak ketika kehilangan kasih sayang daripada kedua orang tua kita sejak kita kecil, bagaimana cara kita menghadapi hidup selanjutnya yang mana kita berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Subhanallah. Maka yang pertama, fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakkallah kepada Allah, tawakkullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mewakilkan kepada orang tua yang mungkin tidak mengasuh, tidak mendidik, tidak membesarkan dengan baik, tapi mewakilkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bisa luput dari kita. Satu-satunya yang menjaga kita tidak pernah luput hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayat yang luar biasa ini, ayat yang faedahnya banyak sekali, fadilahnya banyak sekali, ternyata mengandung sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandung penggambaran bagaimana Allah menjaga manusia. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hanya Dia Allah yang tidak pernah mengantuk, tidak pernah lalai dan tidak pernah tertidur. Orang tua kita ada tidurnya, ada lalainya, ada sibuknya, ada dia tidak pulang-pulang ke rumah misalnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendampingi kita, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Maka anak yang beriman, anak yang sudah mulai belajar ilmu agama, anak yang sudah mulai menyadari bahwa mereka kekurangan kasih sayang daripada orang tuanya, bukan menyalahkan masa lalu, tapi dia menyalahkan diri sendiri kalau mungkin dirinya kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penjagaannya tidak pernah luput sesaat pun daripada hambanya. Hamba yang tidak beribadah saja dijaga sama Allah, apalagi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana agar kita menjadi seseorang yang bisa lebih kuat lagi dalam menjalani hidup? Tentu saja manusia itu adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan teman. Teman yang seperti apa? Teman yang baik. Karena dalam Al-Quran disebutkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sahabat yang baik itu bahkan akan menjadi musuh di hari kiamat kelak kecuali yang bertakwa. Maka cari teman, carilah teman yang bertakwa. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Teman yang apa? Yang saling mengingatkan pada kebenaran.
kebenaran dulu. Watawasau bis sabar, dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Tentu saja kita butuh teman yang membuat kita lebih bersabar lagi. Kita butuh teman yang mengajar kita ataupun mengajak kita ke majelis ta'lim, majelis ilmu, sehingga kita tidak fokus terhadap masa lalu yang kekurangan kasih sayang, tapi fokus terhadap masa depan. Engkau tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa, tapi engkau bisa berikhtiar akan menjadi orang tua yang seperti apa. Wallahu taala alam. Tabarakallah, artinya agamanya dikuatin, dekat sama Allah, dan cari pergaulan yang produktif, yang memang positif gitu ya. Jangan selalu kan menjadi alasan kan saya ini broken home. Habib, Ya, berbicara tentang yang tadi Ustadz Syam sampaikan, aku juga dulu berpikir bapakku nih kok masjid rumah terus gitu ya. Jadi ada kadang-kadang beberapa istri yang kurang puas dengan usaha suaminya. Kayaknya suamiku kurang deh kerja kerasnya, apalagi kemarin habis pandemi. Banyak mungkin yang sekarang tuh pengangguran gitu. Nah, ada nggak sih amalan atau doa untuk bisa membangkitkan semangat lagi orang-orang yang mungkin, afwan, Bapak Ustadz mungkin tidak seperti itu, tapi ada beberapa orang yang aku udah nyerah aja deh, udah nyari kerja zaman sekarang susah, udahlah gitu. Bahkan afwan ya, ada yang udah yang penting sholawat aja deh, yang penting sholawat aja. Jadi apa amalan dan doa yang bisa kembali memotivasi orang untuk bisa semangat bekerja karena kehilangan pekerjaan? Baik. Izin Ustaz Ahmad, Ustaz Syam, Caca. Amalan yang bisa bikin orang kembali semangat. Ya. Artinya amalan ini harus juga diiringi dengan ikhtiar. Ya. Seperti tadi dibilang, sudah kita kasih amalan, sholawat saja, Masya Allah. Memang sholawat itu mendatangkan rezeki. Sholawat pokoknya habis sholat saya sholawat, insya Allah habis sujud di bawah sejadah ada uangnya. Ya. Nggak gitu juga ya? Ya gila akhirnya. Kan gitu. Artinya nggak seperti itu. Memang semuanya tawakal. Tadi sudah dikatakan sama Ustadz Syam, artinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertawakal itu tidak seperti itu. Tawakal itu faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada keinginan dulu. Misal ada kalau pengen amalan, saya kasih amalan misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya semua itu kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zat yang bisa menolong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala nggak akan kita nih nganggur, nggak ada kerjaan, sudah pasrah aja seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Allah, tadi dikatakan, Allah tidak akan merubah manusia tersebut kalau manusia tersebut tidak mau berubah. Jadi ada azam tadi, ada niat. Jadi ada niat di dalam hati sama seperti orang taubat. Orang taubat tuh kalau apa bahasanya, taubat sambal ya. Pedes nih, sambal itu sampai dimaki-maki dia. Pedes. Aduh, nggak kuat. Nggak kuat, gitu. tapi pedesnya hilang. Pengen lagi. Karena niatnya kurang. Jadi kalau buat semangat, ayo jangan kita ini laki-laki. Ar-rijal qawwamuna ala ahlan nisa. Laki-laki ini pimpinan daripada kaum wanita. Jangan kalah dengan wanita. Masa istri kita yang lebih dari, nggak masalah rezeki masing-masing. Cuman jangan sampai kita ini membawa istri kita ke neraka. Contohnya bagaimana? Karena kufur nikmat sama suaminya. Oh gitu. Artinya si suami juga harus pikir kita nikahin anak orang. Kita bawa anak orang, wajib kita cari nafkah. Sebab nafkah ini kewajiban. Kita mentelantarkan anak istri kita tanpa nafkah, dosa kita. Bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kalimat menyerah. Terus ikhtiar, nggak dapat, ikhtiar lagi, nggak dapat, ikhtiar lagi. Sampai kapan? Sampai kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, guru-guruku, terima kasih nih, semangat banget. Saking semangatnya banyak banget pertanyaan yang masuk nih gitu. buat guru-guruku. Makanya sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, tolong samarkan nama saya. Udah, saya kehilangan sahabat saya yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Ternyata dia menusuk saya dari belakang dengan merebut suami. Hancur banget rasanya Ustadz, tapi gimana walaupun saya kehilangan suami dan bahkan sahabat tetap bisa bahagia. Dan bisa mengambil sisi hikmahnya nih, na'udzubillah min dalik. Ya Allah, gimana Ustadz Syam? Bukan berarti bersabar itu menerima kembali. Dan juga sahabat itu hati-hati.
Jangan sampai, jangankan sahabat, Nabi mengingatkan ipar itu adalah kematian, ipar itu adalah maut. Banyak orang menganggap remeh. Jadi segala yang non mahram harus dihati-hatikan. Ya, jangan sampai itu adalah suatu yang membuka pintunya syaitan untuk menggoda. Jangankan ipar segala macam, orang tua yang beda jenis dengan anaknya itu umur berapa sudah dipisahkan kamarnya. Nggak Nah, boleh. ini sahabat terlalu bebas. Ya udah kamu sama itu aja jalannya dulu, sahabat aku. Baik Ustadz Syam, berarti Siap. banyak yang lupa juga kalau ipar itu adalah bukan mahram ya. Betul. Karena banyak yang lepas Masya hijab Allah. ketika ada ipar Ipar, laki-laki, iya. tapi dia lepas hijab gitu, nggak boleh. Jadi walaupun ada ipar pakai hijab gitu, Ustadz Ahmad kan, Masya Itu Allah. perumpamaan aja, kalau ipar aja yang deket banget itu kita suruh hati-hati, apalagi sahabat yang orang lain gitu. Baik, jazakallah khair. Berikutnya dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib, aku mau cerita. Jujur tapi samarkan nama saya ya. Saya baru-baru ini kehilangan harta warisan yang udah dikasih almarhum orang tua kepada saya, yang dijual sama saudara dalam kurung kakak sendiri secara diam-diam, padahal saya lagi butuh banget buat anak masuk sekolah, tapi nyatanya saudara saya ini malah diam-diam ngejual semuanya. Padahal saudara saya udah janji minggu ini akan dibagikan kepada saya dan sekarang malah kabur. Gimana caranya bisa ikhlas, dan boleh nggak sih saya tidak memaafkan saudara saya ini karena sudah membawa kabur warisannya? Gimana nih, mohon dijawab dalam tausiah Ustadz Ahmad kan. Masya Allah, Habib. Salah warisan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita garis bawahi bahwasanya banyak sekali hubungan keluarga terputus disebabkan karena harta. Apalagi urusan harta waris. Banyak di antara kita, naudzubillah min dzalik, mereka itu saling bermusuhan, bahkan putus hubungan silaturahim, bahkan sampai menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta yang bukan haknya. Padahal kalau kita pahami, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali, beliau menjelaskan bahwasanya harta itu ada 3. Yang pertama, harta yang kita makan, maka dia akan jadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan, maka dia akan jadi rebutan. Yang ketiga, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang akan kita temukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu kisah yang menarik. Satu ketika saya dengar cerita ini daripada guru-guru kami ketika di Tarim, bahwasanya pernah satu saat Al-Habib Salim, putra daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau ini pernah menyampaikan kepada ayahandanya bahwasanya ada beberapa tanah kita yang dihakui oleh orang lain kepemilikannya. Lalu kemudian putranya bertanya, apakah kita tidak mengambil hak kita? Lalu kemudian Murabi Arwahana Sidil Walid Al-Habib Umar, beliau mengatakan, kalau memang itu sesuatu diakui oleh mereka, maka biarkan saja. Buat apa kita berebutan sesuatu dari perkara dunia ini yang hina, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melirik kepadanya ketika Allah menciptakannya. Seandainya semua yang kita miliki ini diakui oleh orang lain, maka aku tidak akan merebutnya, karena aku merasa tidak pantas untuk memperebutkan sesuatu yang bukan milik aku. Allah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kita bisa merelakan, kita bisa mengikhlaskan, tetapi kita akan mendapatkan pahala yang besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika ada di antara kita yang dia tidak rela dan tidak ikhlas ketika harta warisnya diambil oleh saudaranya, ini sesuatu hal yang manusiawi, yang ada pada diri manusia. Kalau seandainya dia tidak mau memaafkan, maka boleh-boleh saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan hambanya untuk memaafkan orang yang berbuat kesalahan, ya. Misalnya ketika seseorang itu tidak bisa dipaksakan, tetapi Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah engkau seorang yang pemaaf, tetapi tidak bisa memaksakan bahwasanya hamba ini harus memaafkan, karena itu sesuatu yang manusiawi. Oleh sebab itu dia boleh tidak memaafkan, tetapi dia menjadi orang yang merugi. Tapi di saat dia memaafkan, maka dia mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Kalau memang dia bisa merelakan, maka itu lebih baik bagi dia. Dia jadikan sebagai bekal dia nanti untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia tidak mau memaafkannya, maka bisa diadakan musyawarah keluarga sehingga bisa ditemukan titik terang tanpa ada permasalahan, dan semuanya bisa kembali menjadi lebih baik. Tetapi kalau sekiranya memang mau ditempuh jalur hukum, maka negara kita negara hukum, maka bisa diselesaikan secara hukum. Oleh sebab itu, bicara masalah harta, jangan sampai harta yang hina ini menyebabkan kita terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita sampai mengambil hak orang lain, naudzubillah min dzalik.
Oleh sebab itu berhati-hatilah, wallahu taala alam bishawab. Masya Allah, tadi aku suka banget kalimatnya Ustadz nih ya. Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita tinggalkan jadi rebutan, harta yang kita sedekahkan Akan kita temukan nanti di sisi Allah Subhanahu wa akan taala. ditemukan di sisi Allah Subhanahu wa Masya taala. Dan Allah. itu kalau misalkan haknya diambil orang, perharinya akan Allah hitung sebagai sedekah sejumlah harta itu kan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Syam, Iya. aku tuh sedih banget lagi nih. Apalagi itu. Ngebayangin naudzubillah min dzalik summa naudzubillah kalau suami yang nggak setia sama istrinya. Aduh. Gimana Gimana coba? itu? Tapi Diko orang yang Masya Allah. Amin insya Mas Diko Allah. aman. Amin. Cuma Tapi- ada curhatan seperti itu masuk. Iya, tapi kan ya seaman-amannya Mas Diko juga saya kan ada deg-degannya juga lah gitu. Gimana ya rasanya tuh, aduh kalau udah ngomongin Mas Diko, saya rasanya langsung pengen berdiri, pengen mondar-mandir nih. Habib, bener deh aku Gimana? rasanya kayak Kalau pokoknya kita- deg-degan kalau ngebayangin Kalau kita suami nggak biarkan setia sama beliau istri. mondar mandir terus kita iklan aja. Bib. Boleh. Ya udah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh kok malah commercial break ini dulu, jangan.